Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda. Saya dari kelas AKP 2C. Di sini saya akan menjelaskan siklus pendapatan dan pengeluaran dari PT Zahira Net. Yang pertama yaitu siklus pendapatan. Pelanggan memulai dengan membuat order pesanan. Kemudian di bagian penjualan menerima pesanan dan membuat nota penjualan sebanyak 2 rangkap. Kemudian mengirim 1 rangkapnya ke bagian lapangan, terus mengarsipkan 1 rangkap sendiri. Nah, di bagian lapangan menerima surat perintah dari bagian penjualan dan menjalankan pekerjaan sesuai pesanan. Setelah pekerjaan selesai, bagian lapangan melaporkan kembali dan proses berlanjut ke bukti pembayaran. Bukti pembayaran ini kemudian dikirim ke pelanggan sebagai bukti transaksi. Kemudian bagian akuntansi memproses pencatatan. Di bagian akuntansi ini menerima pembayaran, membuat pencatatan penerimaan kas, dan memasukkannya ke dalam buku besar dan laporan. Lanjut ke bagian pengeluaran PT Zahira Net. Yang pertama yaitu proses dimulai ketika bagian gudang memeriksa ketersediaan barang di gudang. Kemudian pemeriksaan persediaan dan surat permintaan barang. Mengecek jika ada kekurangan barang, maka bagian gudang membuat surat permintaan barang untuk diajukan ke bagian keuangan. Kemudian di surat permintaan barang, dokumen permintaan barang tersebut yaitu disimpan sebagai arsip oleh bagian gudang sebagai file, kemudian dikirim ke bagian keuangan sebagai dokumen asli sementara. Lalu di bagian keuangan yaitu menerima surat permintaan barang dari gudang. Setelah menerima permintaan, bagian keuangan membuat ulang surat permintaan barang secara resmi. Kemudian menyimpan 1 salinan dalam arsip yaitu file. Lalu mengirim surat permintaan tersebut ke pemasok. Setelah pemasok menerima permintaan barang, pemasok kemudian mengirimkan barang ke PT Zahira Net. Kemudian mengirimkan nota tagihan sebagai bukti bahwa barang yang telah dikirim dan juga harus dibayar. Selanjutnya yaitu menggandakan nota tagihan. Di sini bagian keuangan menggandakan nota tagihan untuk kepentingan pencatatan dan dokumentasi. Lalu di proses penerimaan barang itu diterima. Barang yang dikirim oleh pemasok sampai ke bagian gudang. Kemudian bagian gudang mencocokkan barang yang diterima dengan pencocokan barang, kemudian surat permintaan barang sebelumnya, surat permintaan barang sebelumnya, dokumen pengiriman dari pemasok. Kemudian membuat surat penerimaan barang. Jika sesuai, bagian gudang membuat surat penerimaan barang sebagai bukti bahwa barang telah diterima dengan benar. Terakhir di dokumen dikirim ke pemasok. Dokumen seperti surat permintaan barang dan surat penerimaan barang dikirim kembali ke pemasok untuk keperluan mereka. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.